maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Saya mohon jangan sakiti Farel lagi. Apapun saya akan lakukan supaya Farel nggak menderita lagi, Pak. Fitri, saya tahu kamu adalah seorang gadis yang sangat baik. Dan saya pribadi tidak ada masalah sama kamu. Tapi Farel adalah anak kesayangan saya, anak laki satu-satunya yang akan meneruskan perusahaan ini. Dan sebelum orang tua Moza meninggal, saya berjanji untuk menjodohkan Moza dengan Farel. Dan Farel harus mendapatkan pasangan yang sepadan, yang sama-sama pintar dan sama-sama berwawasan luas. Saya tahu, Pak. Rel, mendingan kamu pulang ya. Aku mau kerja dulu. Nggak usah kasar gitu, Fit. Aku juga bakal pulang kok. Maafin aku, Rel. Aku terpaksa harus kasar sama kamu, supaya kamu gak perlu deketin aku lagi. Apa ini, Bu? Itu cek. Bisa kamu uangkan di bank. Jumlahnya cukup banyak kok buat kehidupan kamu. Anggap aja itu hadiah buat kamu. Karena kamu sudah meninggalkan Farel. Baik, Bu. Ini saya terima karena ini hadiah buat saya. Permisi, Bu. Saya harus kerja dulu. Dasar perempuan munafik. Akhirnya kamu terima juga. Siapa sih yang gak mau uang? Dari mana? Mami abis ketemu Fitri, Mei. Mami apain lagi dia, Mam? Mami kasih dia duit. Kamu kenapa sih? Kok mukanya panik gitu? Kamu pasti gak percaya deh, Mai. Dia itu mau meninggalkan Farel. Mami serius? Kemarin itu kan dia datang ke Papi. Terus katanya dia udah nyerah. Jadi sekarang dia mau meninggalkan Farel. Kok bisa ya? Bukannya mereka itu semangat banget mempertahankan hubungannya? Kamu tuh kenapa sih, Mai? Bukannya seneng kok, kayaknya malah nyesel gitu.
Enggak, Mam. Maya itu cuman nggak nyangka kalau ternyata Fitri akhirnya mau juga ninggalin Farel. Ya, itulah kenyataannya. Makanya Mami bilang apa? Uang itu sekarang bisa bicara kan? Aneh. Setauku Fitri itu bukan tipe orang yang seperti itu. Masa sih dia mau nerima uang Mami? Sebenarnya yang lo inginkan itu gimana, Jod? Ya, siapa tahu kekurangannya bisa kita perbaiki. Gini loh, Rel. Gue tuh terobsesi banget karena gue pingin karya kita tuh suatu saat menang. Gak ada satu orang pun yang membuat karyanya secara sembarangan, Jod. Apalagi di perusahaan sebesar ini. Iya, gue tahu. Tapi gue pingin karya kita tuh menjadi sebuah masterpiece. Sorry, Jod. Gue bukan miak siapa-siapa. Tapi menurut gue, masterpiece itu diciptakan nggak sengaja oleh penciptanya. Dan semua karya bisa menjadi masterpiece kalau kita membuatnya dengan penuh cinta. Oke, gue sama dengan lo. Karena gue udah dengar reputasi lo waktu di Retro. Gue akuin karya-karya lo tuh bagus banget, Rel. Thanks, Jod. Beneran, Om? Fitri mutusin Farel? Iya. Dan ternyata hubungan mereka tidak sekuat seperti yang kita bayangkan. Tapi saya masih bingung, Om. Apa yang bisa bikin Fitri menyerah? Dia nggak tahan melihat penderitaan Farel. Dan Om sekarang juga sudah membuka akses untuk Farel. Sekarang ini Om pastikan Farel sudah aktif bekerja di P Creative Advertising. Rel, tahu nggak lo? Jody itu senior di sini. Dia terkenal sangat sulit dibantah. Tapi gue bener-bener respect sama lo. Baru sehari lo di sini, lo udah berhasil mematahkan pendapatnya dia. Kenapa teman-teman lebih suka diam ya? Kalau memang pendapatnya nggak sesuai. Gak semudah itu lah, Rel. Apalagi Jody itu salah satu decision maker di sini. Ya, mungkin buat lo nothing tulus lah kalau lo mau ngeritik dia. Apalagi lo pernah menjadi orang penting di Retro. Tapi buat orang lain yang mentalnya cuma anak buah kayak gue, mau kritik dia harus mikir 2 kali. Gue bukan mau kritik dia. Tapi gue cuma mau meluruskan apa yang nggak benar aja dan nggak sesuai dengan pikiran gue. Nggak akan ada orang yang ngerasa tersinggung, Rel. Jadi lo tenang aja. Karena orang-orang di kreatif ini adalah orang-orang yang bersikap dewasa. Sorry ya, Jod. Tadi di meeting gue sama sekali nggak mau. Dan bukan nggak mau, maksud gue nggak ada niat sama sekali untuk menyerang lo. Ya, kita kan di sini satu tim, bukan musuh. Gue malah senang kok. Jadi Pak Titan nggak salah menerima lo di perusahaan ini. Kantor ini benar-benar menyenangkan. Tidak seperti kantor-kantor sebelumnya. Terima kasih ya Allah. Akhirnya aku bisa bergabung dengan orang-orang yang punya idealisme sama. Ngapain lagi Farel telepon? Gimana sih? Kenapa, Rel? Enggak, gue suka bingung aja dengan sikap cewek. Kenapa sih kalau ditanya itu dia bilang nggak ada apa-apa. Padahal jelas-jelas sikapnya itu ada apa-apa. Siapa, Rel? Cewek lo? Kerja di mana dia? Car wash. Serius lo? Oh, maksud lu dia yang punya usaha car wash itu? Hebat dong. Usaha car wash itu kan modalnya gede, Rel. Bukan, dia pegawainya. Apa? Bisa aja lu bercanda. Siapa yang bercanda? Gue kasih tahu ya. Jangan suka underestimate pekerjaan orang. Ini hari pertama aku harus hidup tanpa kamu, Rel. Kalau kamu tahu, ini sama beratnya dengan ketika aku kehilangan Mas Firman. Tapi ini semua harus aku jalani. Dan aku yakin ini pasti akan berjalan baik, Rel.
Farel udah diterima kerja di Big Kreatif. Tapi aku heran kok, papi kamu mendukung ya? Aku juga nggak tahu, Al. Papi nggak cerita banyak sama aku. Apa jangan-jangan papi udah mulai bisa nerima Fitri ya? Wah, bagus dong. Aku sih berharap banget kalau keluarga kamu tuh bisa nerima mereka. Nggak tahu deh, Al. Udahlah, nggak usah ngomongin itu. Mendingan ngomongin tentang pernikahan kita. Aku udah nggak sabar banget nih. Iya, aku juga udah nggak sabar Kayla. Berarti Farel sama Fitri bisa datang ke pernikahan kita dong? Lihat aja nanti. Tapi jangan terlalu banyak berharap. Papi kan orangnya susah ditebak. Yuk, Al. Aku mau beli bed cover. Bed cover? Iya. Buat malam pertama kita. Ya ampun Kayla, kita nikah aja baru bulan depan. Kamu udah segitu nafsunya, mikirin malam pertama segala. Emangnya kamu nggak mikirin? Udah, yuk. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Fitri kemana sih? Ditelepon nggak diangkat, SMS juga nggak dibales. Padahal udah jam segini. Karwo sudah ditutup dari tadi. Aduh. Giliran gue udah dapat kerja yang bagus, teman yang asik-asik, malah Fitri yang ngeselin. Fit, kamu dari mana aja sayang? Ngapain sih kamu manggil aku sayang-sayang? Ya udah deh, kalau nggak boleh panggil sayang, aku panggil cinta. Nggak penting. Kamu kenapa sih, Fit? Fit, kamu tau nggak? Aku dapat kerja yang sangat bagus, temennya asik-asik. Pokoknya aku lagi semangat deh. Bentar. Ini kartu namaku. Keren kan? Fit, kamu dengar aku nggak sih? Aku ngantuk, Rel. Aku mau masuk ya. Pengen tidur. Aku udah kecapean. Dari tadi aku keliling-keliling mall. Fit. Kamu beli ini semua? Dapat duit dari mana kamu, Fitri? Uangnya turun dari langit. Fitri, aku serius. Aku dapat undian. Undian? Undian apa? Ya bukan urusan kamu, Rel. Manis kan? Aku tuh udah lama banget ya gak pakai sepatu hak tinggi. Kok kamu jadi aneh gini sih, Fit? Ini bukan kayak kamu deh. Ya punya uang itu emang enak ya, Rel? Kamu salah makan atau kesambat sih, Fit? Kayak bukan kamu deh. Emang kenapa sih, Rel? Aku cuman pengen ngerubah diri aku aja kok supaya lebih cantik. Emangnya nggak boleh? Ya, boleh sih, Fit. Tapi kan aku nggak pernah menuntut kamu untuk berubah, kan? Emang semua ini aku lakuin buat aku sendiri? Bukan buat kamu? Selama ini kan aku udah kerja keras, aku capek setiap hari. Jadi sekarang emang waktunya aku buat manjain diri aku. Aku bener-bener nggak ngerti sama kamu, David. Ini bukan kamu, Fitri. Iya, kalau kamu nggak suka, kamu pergi aja. Hai Rel, ada kabar? Emang kamu nggak tahu aku udah dapat pekerjaan? Atau kamu cuma pura-pura? Kamu nih ngomong apa sih, Rel? Tolong jawab dengan jujur. Aku sangat respect sama kamu kalau kamu terus terang sama aku. Soal apa?
Aku sekarang udah kerja di Big Creative Advertising. Apa ini bagian dari konspirasi antara kamu dan papi juga, ha? Kamu kok curiga kayak gitu sih sama aku? Kamu nggak pede sama kemampuan kamu sendiri? Apa kamu mengintimidasi Fitri agar meninggalkan aku? Rel, selama ini kan kamu lebih kenal Fitri dibanding aku atau siapapun. Harusnya kamu tahu dong, kalau Fitri nggak selemah itu dan nggak gampang diintimidasi. Jadi kali ini papi nggak ikut andil dalam usaha gue cari kerja. Tapi logikanya kan gue bisa dapat kerja kalau gue udah pisah sama Fitri. Tapi benar kata Moza, Fitri kan bukan orang yang mudah diancam. Bingungin banget sih. Lagian Fitri kenapa sih? Aneh banget. Gimana Mas? Kamu udah dapat panggilan belum? Belum, Mai. Belum kok, jawabnya tenang gitu sih Mas. Ya habis mesti gimana dong? Aku kan udah usaha. Soal hasilnya gimana ya kita lihat aja nanti. Ya kamu tuh kurang aktif. Kamu telepon lah perusahaannya, kamu follow up. Jangan cuma nunggu bisanya Mas. Kamu bikin aku nggak konsen deh. Tadi udah kasih garam belum ya? Diajak ngomong serius kok malah mentingin masakan sih kamu tuh. Sip. Sekarang bantuin siapin sarapan. Yuk. Nih, tombol yang ini. Panas tau. Pagi. Wah, Kak Maya sama Mas Bram kompak banget sih. Jadi ngiri deh. Mudah-mudahan nanti aku pas sama Aldo kayak gitu juga ya. Bram, ini semua kamu yang masak? Iya, Pi. Mai, kamu bikin malu papi. Masa anak perempuan papi kalah sama suaminya? Iya, Pi. Tapi Mami perhatiin selama Bram cuti, kok kayaknya kamu masak terus? Kenapa sih kalian itu nggak jalan-jalan? Nikmatin dong cutinya. Iya. Terus mobil yang dari kantor itu yang kamu pakai, mana papi nggak pernah lihat lagi di garasi? Pi, sebetulnya... Lagi di servis Pap sama kantornya Mas Bram. Iya kan Mas? Iya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau jalan-jalan sama si Alif, bisa pakai mobilnya Farel. Kan udah lama nggak dipakai juga, ya? Makasih, Pi. Pi, Papi udah bicara sama Farel? Belum nih. Nanti aja lah. Papi nggak mau merusak suasana. Nanti juga dia datang sendiri kok. Mami kangen banget sama Farel, Pi. Rasanya udah nggak sabar nunggu Farel di rumah ini. Fitri? Kamu mau kemana, Fit? Mau kerja lah. Kamu masih kerja di car wash kan? Aku masih kerja di car wash. Atau jangan-jangan kamu udah pindah kerja tapi nggak ngasih tahu aku lagi? Emangnya kalau aku pergi ke car wash aku nggak boleh dandan rapi kayak gini? Emangnya yang boleh dandan rapi cuma orang kantoran? Tapi... Udahlah Rel, kamu berangkat kerja aja ya. Kamu nggak mau kan kalau kamu terlambat? Ya, Pak Imawan. Selamat siang, Pak Utama. Lagi sibuk ya? Enggak lagi sibuk. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya cuma mau tanya. Apa betul Bramantio itu menantunya Pak Utama? Iya. Dia suami dari putri sulung saya. Apa dia tinggal sama Bapak? Betul. Kenapa Bapak tiba-tiba tanya tentang dia, Pak? Ada apa? Kebetulan di depan saya ada surat lamaran kerja. Dan CV-nya dia ada di depan saya. Saya cuma mau memastikan, Pak. Bram menantu saya melamar di perusahaan Bapak. Saya pikir Bapak sudah tahu sebelumnya.
Makanya saya mau nanya, Pak. Kok kenapa dia melamar di sini? Bukannya membantu perusahaan Bapak. Ya mungkin dia tidak suka dengan advertising, Pak. Mungkin dia lebih berminat di bidang properti dan ingin melanjutkan karir di bidang yang sama seperti Bapak. Ini kan kantor Farel yang baru. PT Big Creative Advertising. Aku ikut bahagia, Rel. Kamu akhirnya mendapatkan itu semua. Kamu emang pantas buat bahagia. Mbak, masih lama ya? Saya buru-buru nih, Mbak. Mbak, apain sih? Kok stikernya dilus-lus? Stikernya bagus. Bagus, tapi kayaknya biasa aja deh, Mbak. Oh iya. Mas, sebentar lagi ya, Mas. Buruan ya, Mbak. Iya. Gue kangen nih sama kopi dan mie bikinannya Fitri. Tapi kalau gue kesana ntar gue dicuekin lagi. Jangan, Fit. Jangan lepas cincin itu. Kamu udah janji sama aku. Tapi Rel, Fit. Kamu bilang kamu gak akan pernah melepaskan cincin itu. Itu artinya kamu gak akan pernah meninggalkan aku. Kamu mau kemana? Hah? mau ke car wash, ada yang ketinggalan. Aku anterin. Gak usah, kau pulang aja ya. Gak akan. Aku gak akan pulang sebelum kamu beri penjelasan. Kenapa kamu bisa berubah kayak gini? Berubah kenapa sih, Rel? Emangnya aku berubah jadi laki-laki? Enggak kan? Ya udah, nggak usah dipermasalahin. Kamu kenapa sih, Fit? Kamu tuh kenapa sih ngikutin aku terus kayak bayangan? Biarin. Fit, lapar nih. Ada mie nggak? Nggak ada mie. Aku udah nggak suka sama mie. Bosen, dari dulu mie terus. Nggak ada kemajuan. Kamu ini mabuk atau apa sih? Enggak, masih sadar. Fit. Tolong garukin dong, Fit. Gagal banget. Nggak mau. Fit, ayo dong. Kamu tega banget sih. Ayo dong, Fit. Ini tolong. Ayo dong. Tahu gini aku nggak mau nyopin kamu deh di rumah sakit. Iya, tapi dari sini kau pulang ya? Ya, buruan. Sini ya. Di sebelah mana? Ya iya di punggung aku lah, kan punggung aku cuma satu. Iya, di sebelah mananya? Ini. Kiri. Kanan dikit. Iya, agak bawah. Kanan. Iya, balas. Emangnya aku tukang parkir? Iya, maaf. Ya sebaliknya dong, Fit, tolong dong. Ya. Kamu ngerjain aku ya? Ya kan aku pengen bikin kamu ketawa, Fit. Dari kemarin marah terus. Nggak capek apa? Kamu nyari apa, Fit? Nyari tikus sama kecoa. Hah? Iya, Fitri, jangan ya. Fit. Ya udah, kamu pulang. Hah? Aku kangen sama kamu, Fit. Aduh, mana sih kemarin ada tikus yang ngejepit ya? Iya. Wah. Maafin aku, Rel. Sebenarnya juga aku kangen sama kamu. Tapi aku udah janji sama papi kamu. Dan aku harus tepati. Pi, papi mau sup?
Mau banyak atau dikit, Pi? Kenapa kamu ngelamar di PT Sentosa, Bram? Pi, saya... Tadi Pak Himawan, ownernya PT Sentosa, telepon Papi. Dia itu klien Papi. Dia bilang sedang membaca CV dan lamaran kamu. Bram, kamu itu udah keluar dari kantornya kamu. Kok ngelamarnya ke tempat lain sih? Mas Bram itu cuman pengen cari suasana baru aja, Pap. Soalnya kok kayaknya di tempat kerja yang sekarang ini nggak ada peningkatan gitu loh. Berasa stuck. Mai, biar saya ngomong. Saya minta maaf, Pi. Mei, saya sudah berbohong selama ini. Sebetulnya, saya sudah di PHK dari dealer 3 hari yang lalu. Jadi selama ini kamu bilang cuti, sebetulnya kamu tuh udah dipecat, Bram? Itu kan Maya yang bilang, Mi. Dari awal juga saya sebetulnya pengen terus terang sama Mami dan Papi. Tapi Maya nggak enak. Kenapa, Maya? Maya cuman ingin melindungi Mas Bram, Pi. Maya nggak mau kalau sampai Papi dan Mami tahu kalau ternyata sekarang Mas Bram itu nganggur, terus Papi jadi nggak respect sama Mas Bram. Maya, seharusnya kamu nggak bohong. Maya hanya nggak mau Mas Bram diremehkan di rumah ini. Siapa yang akan meremehkan dia, Maya? Kalau kamu bilang lebih awal, pasti Papi akan memberikan pekerjaan di perusahaan sendiri. Itu dia yang dikhawatirkan Maya, Pi. Saya dan Maya tidak mau merepotkan Papi dan Mami. Makanya saya berusaha untuk mencari pekerjaan dengan melamar ke sini ke sana. Dengan harapan saya sudah mendapatkan pekerjaan yang baru tanpa harus bilang ke Papi dan Mami kalau saya sudah di PHK. Dan kebetulan memang Mas Bram itu nggak mau kerja di perusahaan Papi. Benar, Bram? Maafin saya, Pi. Saya sama sekali tidak menguasai bidang itu. Jadi saya pikir kalau saya ada di sana, saya hanya membuat malu Papi. Oke, Bram. Kalau memang kamu anti nepotisme, tapi kamu sendiri harus sadar, ini cara yang paling cepat untuk mendapatkan pekerjaan sebelum kamu memperoleh pekerjaan yang kamu inginkan. Ya. Iya, Al. Aku seneng banget deh, Farel udah diterima di Big Kreatif. Kamu terus dukung dia ya? Iya, Al. Tapi, walaupun aku senang, aku masih penasaran, David. Kenapa tiba-tiba Farel bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus itu ya? Iya, karena Farel pintar kan? Bukan karena ayahnya nyuruh kamu mundur kan, Fit? Enggak, Berarti, ayahnya udah setuju dong sama kamu? nggak tahu lah, Al. Fitri, kamu kok lesu gitu sih? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu masih kan sama Farel? Al, aku tidur dulu ya. Aku ngantuk. Gede banget tagihan gue. Mampus nih gue. Al. Tunggu dong. Kenapa, Mas? Pasti ujung-ujungnya nggak enak nih kalau udah cengar-cengir kayak gini. Wah, lu nggak boleh gitu loh sama abang lo. Kalau misalnya nuduh nggak benar, namanya fitnah. Untung tuduhan lo benar. Udah ada gajian belum? Emang kenapa, Mas? Gue pinjem dong, buat bayar kartu kredit. Berapa? Astagfirullahaladzim, Mas. Banyak amat. Buat beli apaan aja nih, Mas? Ya, lu baca aja situ, kan ada tulisannya. Masa nggak bisa baca sih? Mas, kalau belanja kira-kira dong, Mas. Ngapain beli nggak penting kayak begini? Nggak penting gimana? Gue beli handphone, baju, sepatu buat keperluan gue syuting. Tapi buktinya apa, Mas? Sampai sekarang Mas juga kayak gini-gini aja. Berarti Mas tuh nggak hoki di bidang itu, Mas.
Aduh, lu kan tahu setiap pekerjaan itu pasti ada prosesnya, nggak langsung di puncak gitu, kayak nggak tahu aja. Udah, kenapa jadi ngomongin kerjaan gue? Mas, udah tahu bunganya gede masih aja nekat. Kredit card itu buat keadaan darurat aja, Mas. Kalau misalkan kita ke rumah sakit nggak punya duit, baru pakai itu, bukan buat belanja. Ini lagi malah nasihatin gue. Mau minjemin nggak lo? Enggak, Mas. Saya juga mau nabung buat merit. Yang kayak gitu nggak usah lo pikirin. Mertua lo calon orang kaya, semuanya pasti ditekel. Itulah bedanya Mas sama saya. Udahlah, Mas, saya telat nih. Pelit lo. Nasihatin gue lagi, bukan minjemin duit. Kenapa bingung, Man? Bingung, stres. Katanya pacarnya anak orang kaya raya. Papa, Mama, kalau nanti aku jadi sama dia, semua utangku akan dibayar lunas. Panik, makanya jangan mimpi, Man. Ini lagi nih, nyindir-nyindir mulu. Siapa yang nyindir, Man? Makanya Papa bilang jangan mimpi, kerja, dapat duit. Kamu itu kebanyakan mimpi. Kasihan adikmu kan? Dia harus memikirkan masa depannya. Kamu malah ngerecokin. Halo sayang. Apa? Mau ketemuan? Boleh. Tapi aku mandi dulu ya. Oke, I love you. Mas, Papi kan nawarin kamu kerja di perusahaannya. Ya kamu cobalah kerja di sana. Nanti kalau kamu tolak terus, Papi tersinggung loh. Kan kita yang nggak enak. Justru aku pengen menjaga nama baik Papi, Mai. Udahlah Mas, kamu tuh nggak usah terlalu sok idealis kayak gitu. Yang penting kamu tuh kerja sekarang. Sana, buruan mandi, siap-siap, terus pakai baju yang rapi. Kamu ke kantornya Papi. Enggak, Mai. Aku nggak bisa. Ya tunggu aja lah. Kali aja ada panggilan dari tempat lain. Kamu tuh sebenarnya minatnya apa sih, Mas? Aku tuh pengen memanfaatkan uang pesangon aku dengan membuka sebuah kafe, Mai. Kamu serius, Mas? Iya, aku serius. Ya, kecil-kecilan dulu aja, Mai. Nanti yang kelola kita berdua. Gimana menurut kamu? Kalau aku mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan minat aku yakin, Mai, aku pasti berhasil. Dulu aja kan kamu pernah buka warung soto. Lumayan ramai lagi kan? Iya. Tapi apa Papi sama Mami itu setuju, Mas? Mai, emangnya kita nggak boleh membuat keputusan sendiri, Mai? Aku sadar, aku di sini cuma numpang, dan sekarang aku pengangguran. Tapi aku punya rencana, Mai, untuk masa depan keluarga kita. Ya udah, nanti aku coba bilang ya sama mereka ya, Mas ya. Gimana ceritanya? Iya Mas, Papa aku kena tipu habis-habisan. Malah semua kredit miliaran tuh macet, Mas. Mas kok yang kaget sih? Harusnya Mas bantuin aku dong, aku tuh lagi sedih banget. Bukannya Mas yang malah kaget. Ih. Aduh celaka nih, gagal dia dapat warisan. Gimana gue bayar utang-utang gue? Tuh kan ngelamun lagi, Mas. Mas Teman kenapa sih? Halo gadis kampung. Aku tuh punya nama. Salah lagi. Manggil saya nggak boleh, cinta nggak boleh. Gadis kampung salah juga. Tumben kamu makan kayak gitu. Padahal aku baru aja mau ngajak kamu makan malam bareng loh. Gak usah, aku udah kenyang. Kamu makan aja sendiri ya. Kamu kenapa sih, Fit? Gak ada. Gak ada apa-apa. Iya kan? Kamu tuh udah ngomong gitu beratusan kali, tau nggak? Jelas-jelas sikap kamu nunjukin kalau kamu tuh ada apa-apa.
Kamu kenapa, Fit? Kamu bisu, kamu nggak bisa ngomong. Fit, kamu harus bisa ngungkapin perasaan kamu. Kalau aku ada salah, bilang, Fit. Kamu cemburu sama Moza? Atau bosan sama aku? Atau ada apa? Fit, jawab. Jawab, Fit. Ini baru aku mau jawab kok. Oke, aku tunggu. Masih lama nggak? Aku nggak berani, Red. Lewat tulisan aja ya. Boleh nggak? Serahlah. Tega banget sih gue ngebentak-bentak dia tadi. Lagian dia juga ngeselin sih. Samperin nggak ya? Gimana cara aku ngomongnya ke Farel? Pasti Farel marah sama aku. Mendingan dia tahu deh keluarganya langsung aja. Kasihan Farel. Ini emang gak adil buat dia. Maaf, Fit, maaf. Maaf. Kamu tuh gak sopan sama sekali ya. Masuk ke rumah orang lain ketok pintu kek. Soalnya aku takut kalau aku ketok dulu, kamu nggak bukain lagi nanti. Terus, tadi sempat ngeliat ya? Dikit. Enggak. Aku bercanda, Fit. Lagian kamu kenapa sih jadi sangar kayak gini? Fit, kamu kenapa sih? Bu, ini pesannya udah datang. Mau taruh di mana, Bu? Taruh aja Mas di situ. Ibu, ikutan sih, Bu. Makasih ya Mas. Kamu beli TV, Fitri. Dapat duit dari mana? Kan aku dapat undian. Jadinya aku bisa beli TV. Lagian di kamar nggak ada TV, bosen. Kemana si Farel itu? Kamu ya? Udah lama? Baru kok. Kamu dari mana aja? Kok jam segini baru pulang? Aku udah pulang dari kantor, tapi mampir ke kosnya Fitri dulu. Kamu masih berhubungan sama dia, Rel? Iya. Kak, akhirnya aku bisa membuktikan ke Papi. Aku bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus meninggalkan Fitri. Rel, sebaiknya kamu harus hati-hati sama Fitri. Memangnya kenapa, Kak? Dia itu nggak sebaik yang kamu pikir, Rel. Maksud Kakak? Akhirnya dia mau terima uang dari Mami. Tapi dengan konsekuensi harus ninggalin kamu. Apa? Kakak juga nggak nyangka. Karena setahu kakak, Fitri itu orangnya baik. Dia tulus sama kamu. Tapi ternyata enggak, Rel. Enggak. Fitri nggak mungkin seperti itu, Kak. Kak Maya tahu mungkin kamu syok dengernya. Kak Maya juga kaget. Kak Maya juga kecewa. Tapi ini kenyataannya. Mami sendiri kok yang bilang sama Kak Maya. Fitri itu terima uang 30 juta dari Mami. Jadi ini kenapa dia aneh akhir-akhir ini? Memangnya dia kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma terharu aja. Akhirnya kamu bisa kerja juga. Dan akhirnya impian kamu bisa tercapai. Kamu beli ini semua? Dapat duit dari mana kamu, Fitri? Uangnya turun dari langit. Ya, punya uang itu emang enak ya, Ra?